Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tes-tes kelompok. Yang pertama ada Arisa Putra 2019 01500 209. Yang kedua ada Fitria Nabila NPM 2019 01500 233. Yang ketiga ada Nabila Nisrina 2019 01500 198. Dan yang terakhir ada saya Sultanika Azahra 2019 01500 187. Baik, saya akan mempresentasikan tentang tes kelompok versus tes individu. Tes individu pada dasarnya memiliki beberapa jenis tes yang mencakup pada individual. Di antara lain ada tes kepribadian, tes intelijensi, kemampuan, dan lain sebagainya. Tes individu dilakukan terhadap satu orang pada satu waktu tertentu. Tujuan utama tes individu yaitu untuk mengukur kemampuan dari individu dan observasi terhadap testi bisa dilakukan dengan lebih intensif. Skor tidak tergantung pada kemampuan membaca testi. Tes kelompok adalah tes yang dilakukan pada banyak orang sekaligus pada satu waktu atau waktu yang bersamaan. Fokus tes kelompok lebih sempit, yaitu untuk memprediksi kinerja akademik atau profesi. Skor tes kelompok sangat tergantung pada kemampuan membaca testi. Validitasnya lebih tinggi. Tes kelompok ini biasa digunakan terutama dalam bidang pendidikan, pegawai negeri, industri, dan dinas militer. Selanjutnya, ada jenis-jenis tes kelompok versus tes individu. Di tes individu terdapat Stanford Binet, WAIS, WISC, terus TAT. Pada tes kelompok seperti IST, CFIT, MAB2, terus ada DISC, dan juga EPPS. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pada tes individu dan juga tes kelompok. Keuntungan di dalam tes individu terdapat 3. Yang pertama, tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap testi. Yang kedua, lebih mendalam mengetahui karakter spesifik si individu sendiri. Yang ketiga, isi atau konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Kerugian dari tes individu yaitu ada 2. Pertama, memerlukan waktu yang lebih banyak dibanding tes kelompok. Yang kedua, hasil tes individu bersifat spesifik pada individu tertentu dan tidak bisa digeneralisasikan kepada individu yang lain. Keuntungan tes kelompok antara lain, alat ini dirancang untuk testing massal. Yang kedua, administrasi dan scoring tesnya membutuhkan profesionalisme. Yang ketiga, aplikasinya lebih luas. Bisa dipakai untuk seleksi, melihat IQ. Terus, waktu testing yang tersedia dapat digunakan lebih efektif jika setiap peserta tes berkonsentrasi kepada soal-soal yang sesuai kemampuannya. Kerugian pada tes kelompok antara lain, penguji memiliki peluang yang lebih jauh, lebih kecil untuk berhubungan, bekerja sama, dan juga mempertahankan minat peserta tes. Lalu kondisi peserta sakit, lelah, cemas, itu bisa mempengaruhi kinerja tes yang deteksi dalam testing kelompok dibandingkan testing individual. Yang ketiga, tes diselenggarakan karena keterbatasan yang diberikan pada jawaban peserta. Yang keempat, ada kemungkinan respon jawaban dari testi tidak terungkap karena pilihannya lebih multiple choice. Terus yang terakhir, observasi kurang mendalam kepada setiap individu. Selanjutnya, perbedaan antara tes individu dan juga tes kelompok. Yang pertama, dalam hal bentuk maupun susunan butir soal atau item, itu berbeda. Yang kedua,
pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengandung tanggapan bebas yang dapat digunakan dan digunakan dalam tes-tes kelompok awal. Dewasa ini tes khusus menggunakan butir soal yang multi pilihan. Yang ketiga, perubahan ini dituntut demi keseragaman dan objektivitas scoring. Yang keempat, kontrol atas kesulitan soal. Dan yang terakhir, pemberian skor objektif dengan menggunakan program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nabila. Saya akan membahas tentang pengetesan secara adaptif dan administrasi tes menggunakan komputer. Perkembangan teknologi komputer berdampak pada semakin berkembangnya metode pengadministrasian tes. Jika dulu tes hanya disajikan dengan paper and pencil, sekarang penggunaan komputer untuk melakukan tes sudah umum dilakukan. Hal ini tentu saja lebih menghemat sumber daya kertas dan juga waktu scoring. Selama ini kita mungkin familiar dengan istilah computer based test atau CBT, yang artinya tes berbasis komputer. Secara umum, CBT merupakan versi komputerisasi dari tes yang dengan metode paper and pencil. Jadi hanya memindahkan media yang sebelumnya mengerjakan di lembar jawaban ke komputer. Pengadministrasian dan scoring dilakukan dengan komputer baik secara online maupun secara offline sehingga dapat lebih cepat dan dapat langsung dilihat hasilnya. Karena dilakukan dengan komputer, soal yang disajikan atau distraktornya pun bisa diacak sesuai dengan keinginan penyedia tes. Model lain dari pengadministrasian tes yang memanfaatkan teknologi komputer adalah Computer Adaptive Testing atau CAT. Merupakan prosedur pengadministrasian tes dengan komputer yang adaptif karena butir soal yang disajikan dapat menyesuaikan dengan tujuan pengetesan dan abilitas subjek. Penggunaan CAT memungkinkan pembuat tes untuk membuat tes yang lebih efisien dan dalam mengukur kemampuan subjek dari berbagai tingkat kemampuan. Tes yang menggunakan media CAT terdiri dari butir soal yang dipilih secara acak oleh komputer dari bank soal berdasarkan dari tingkat kesulitannya. Butir-butir soal yang dipilih sesuai estimasi terhadap tingkat kemampuan subjek. Bank soal yang dipakai dalam CAT telah teruji dan terkalibrasi dengan optimal sebelum populasi tertentu sehingga kesalahan standar pengukuran mengalami penurunan tanpa mengurangi presisi dan kehandalan. Pelaksanaan tes antara satu subjek dengan subjek lainnya berbeda-beda karena tes baru akan berhenti jika diperoleh keseimbangan antara abilitas subjek dengan tingkat kesulitan butir. Dengan menggunakan teknik analisis tertentu, tingkat kemampuan subjek dan tingkat kesulitan butir dapat berada pada kontinum atau metrik yang sama. Maksudnya adalah sebuah butir soal dapat dikatakan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan subjek jika tingkat kesulitan butir lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan subjek. Jika seseorang subjek berhasil mengerjakan satu butir soal, maka dia akan disajikan butir soal yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi. Tetapi jika dia salah dalam menjawab soal, maka pada soal kedua, subjek diberikan soal yang memiliki tingkat kesulitan lebih rendah. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sehingga tingkat kesulitan butir soal yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan subjek. Terus ada teori psikometri yang digunakan dalam prosedur CAT ini adalah analisis butir dengan menggunakan model RES atau teori respon butir atau IRT. Model RES atau IRT ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh butir memberikan informasi mengenai abilitas seseorang. Butir yang sesuai dengan kemampuan subjek akan memberikan informasi yang optimal dibandingkan dengan butir yang tidak tepat dengan abilitas yang diukur. Salah satu poin penting dalam pengembangan CAT adalah adanya bank soal yang memadai. Nah, istilah bank soal secara umum digunakan untuk menunjukkan koleksi butir dalam jumlah yang sangat besar. Butir yang bisa disimpan dalam bank soal dapat diambil oleh berbagai aspek, misalnya jenis mata pelajaran, tujuan pengukuran jenis instruksional, dan sifat pengukuran. Properti psikometris yang disertakan dalam bank soal juga dapat berupa tingkat kesulitan atau daya diskriminasi butir. Pengembangan bank soal juga
harus memudahkan program komputer untuk mengakses dan memberikan butir kepada subjek tes. Agar komputer dapat mengakses dan memilih butir dengan baik, pengembang tes harus yang pertama menyediakan bank soal yang mampu menjangkau semua tingkat abilitas subjek di dalam populasi. Yang kedua, memiliki cadangan butir soal alternatif untuk setiap tingkatan abilitas yang diukur. Teori analisis tes modern misalnya RES atau IRT merupakan komponen yang penting dalam pemilihan butir soal untuk mengonstruksi bank soal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi kumpulan tes multilevel. Yang pertama ada tinjauan. Harus meliputi rentang kesulitan yang relatif terbatas, cocok untuk usia, tahap atau tingkat kemampuan tertentu. Ini berupaya untuk bisa memberikan ukuran yang sebanding dari perkembangan intelektual individu selama rentang yang luas seri dari kumpulan tes multilevel. Yang kedua ada kumpulan tes yang representatif. Kumpulan tes yang representatif, kumpulan tes ini dipilih berdasarkan resensi dari revisi terakhir mereka. Maksudnya yaitu korelasi retest tinggi menunjukkan stabilitas yang memuaskan. Korelasi dengan tingkat sekolah dan dengan tingkat prestasi menunjukkan validaritas prediktif yang baik. Interkorelasi antar skor bagian, juga analisis faktorial menyingkapkan suatu faktor umum yang luas melalui masing-masing kumpulan tes total. Selanjutnya itu adalah isi tes. Isi tes yang umum pada level yang berbeda. Pada usia prasekolah, pengentasan secara individu diperlukan untuk mengelola rapor. Demikian pula penyelenggaraan tes dengan soal-soal tipe oral dan kinerja sesuai untuk anak seusia itu. Tes kelompok untuk level pertama umumnya meliputi taman kanak-kanak atau TK dan kelas 1 atau level 2 sekolah dasar. Tes untuk level sekolah dasar dari kelas 3 atau 4 ke atas mempunyai banyak hal yang baik, terutama dalam isi atau konten maupun rancangan umum. Level yang lebih tinggi dari kumpulan tes multilevel cocok untuk pelajar sekolah menengah atau SMA. Yang terakhir yaitu pengenalan atas multibakat. Ada satu kecenderungan besar untuk menjembatani kesenjangan awal antara pengentasan secara keseluruhan, kemampuan umum dan pengukuran terhadap bakat-bakat terpisah yang relatif independen. Dalam Olsat tahun 1996 ditunjuk bahwa skor total sendiri terbatas pada sekelompok bakat, dalam kurung pendidikan verbal. Kumpulan tes tidak ditunjukkan untuk mengukur segmen, melainkan praktik mekanik dari inteligensi umum. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Saputra dengan NPM 2019-01500-209. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman-teman saya. Yang saya akan bahas di sini adalah mengukur multibakat. Nah, menurut Chaplin 2002 mendefinisikannya tes sebagai satu seri tugas-tugas yang dibakukan dan diberikan untuk membuat perkiraan kuantitatif kemampuan seseorang yang menguntungkan dirinya lewat latihan. Tes-tes bakat tersebut dipakai untuk mengukur prestasi yang akan dicapai di kemudian harinya, sedangkan tes presensi atau yang disebut juga achievement test mengukur kemampuan yang dicapai pada saat sekarang. Nah, maka dapat diartikan atau disimpulkan bahwa bakat merupakan suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan khusus, keterampilan, atau serangkai respon yang
terorganisir atau kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa menonjol dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, bakat seseorang juga dapat diukur dengan tes bakat seperti sejarah perkembangan tes bakat. Tes bakat muncul karena pemikiran para psikolog bahwa tes inteligensi hanya mengukur aspek tertentu dari inteligensi, di mana hal ini saja tidak cukup karena tidak semua aspek penting terwakilkan karena cangkupannya yang agak terbatas. Bahkan sebelum PD, para psikolog mulai mengakui perlunya tes-tes bakat khusus untuk digunakan dalam konseling pekerjaan serta seleksi dan klasifikasi personil. Sehingga beberapa tes kemudian dimodifikasi menjadi tes bakat. Misalnya pada tahun 1920-an, sejumlah tes inteligensi berubah menjadi tes bakat sekolah. Aplikasi praktis tes selanjutnya menunjukkan perlunya dikembangkan tes multibakat atau disebut juga multiple aptitude test karena saran untuk menyusun teks semacam ini. Nah, lanjut yang kedua ada tujuan mengetahui bakat. Tes bakat dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui bakat seseorang sehingga akan lebih mudah memahami potensi yang ada. Dengan demikian dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi testi di masa kini secara lebih cermat. Prediksi pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh lembaga sehingga dapat diperkirakan atau diprediksikan kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Nah, sini tuh ada faktor-faktor yang diungkapkan dalam tes bakat. Yang pertama ada kemampuan verbal, kemampuan memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada kemampuan numerikal atau kemampuan ketetapan dan ketelitian memecahkan problem arithmetik atau konsep dasar berhitung. Yang ketiga ada kemampuan spesial, kemampuan merancang suatu benda secara tepat. Yang keempat ada kemampuan perseptual, kemampuan mengamati dan memahami gambar 2 dimensi secara bentuk 3 dimensi. Yang kelima ada kemampuan reasoning atau disebut juga kemampuan memecahkan suatu masalah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan dalam materi mengukur multibakat. Sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkena atau masih tersandek-sandek dalam menjelaskannya kurang lebih mohon dimaafkan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.